Ekonomi Islam dalam lintas sejarah, aku akan mengajak kamu untuk mengenali perkembangan ekonomi Islam yang terdiri dari 4 fase dan sejumlah tokoh pemikiran Islam sejak wafatnya Rasulullah SAW hingga saat ini. Fase pertama, yakni masa fondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 Hijriah atau tahun 1058 Masehi. Dalam aspek ekonomi, Rasulullah SAW telah membangun institusi pasar di Madinah dan membangun Baitul Mal, pembendaharaan negara. Sepeninggal Rasulullah SAW, 632 Masehi, umat Islam dipimpin oleh sejumlah sahabat yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin 661 Masehi. Tidak hanya sebagai pemimpin pemerintahan, mereka juga adalah orang yang alim di bidang agama. Disinilah tokoh pemikiran tentang ekonomi Islam muncul. Abu Bakar RA sangat tegas dengan keputusannya untuk memerangi mereka yang memisahkan antara salat dan zakat. Alhasil, kestabilan sosial, politik, dan ekonomi terjaga dengan baik. Selain itu, Abu Bakar RA memberikan tunjangan kepada para istri Nabi dan veteran perang Badar dan Uhud. Umar bin Khattab tahun 634 sampai tahun 644 Masehi dikenal dengan kebijakannya yang memperkuat tata kelola pemerintahan. Di bidang ekonomi, Umar membangun institusi Hizbah yang di antara fungsi utamanya adalah pengawasan pasar. Beliau juga memberlakukan kebijakan usyur bea cukai sebagai sebuah kebijakan resiprokal. Utsman bin Affan tahun 644 sampai tahun 656 Masehi meneruskan apa yang telah dibangun oleh Khalifah Umar. Seiring dengan sulitnya bagi pemerintah untuk menghitung harta zakat yang tersimpan, Utsman mencukupkan para petugasnya untuk hanya menghitung harta zakat yang tampak. Ali bin Abi Thalib tahun 656 sampai tahun 661 Masehi menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih memperhatikan produktivitas dari lahan pertanian daripada hanya sekadar memperhatikan penarikan pajak atas tanah tersebut. Di aspek perdagangan, beliau menegaskan larangan penimbunan yang dapat membahayakan masyarakat. Setelah berakhirnya Khulafaur Rasyidin pada tahun 661 Masehi, kekhalifahan dipegang oleh Bani Umayyah tahun 661 sampai tahun 750 Masehi. Bani Abbasiyah tahun 750 sampai tahun 1000 Masehi, di mana pemilihan kepala negara bukan didasarkan pada hasil syura, tetapi lebih kepada dinasti keluarga, dan pada masa kekhalifahan dinasti, muncullah sejumlah ulama yang menjadi hakim agung. Abu Yusuf merupakan hakim agung di masa Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi. Puncak kejayaan Bani Abbasiyah, beliau menyusun sebuah buku fenomenal yang dianggap sebagai buku ekonomi Islam. Yang pertama, Al-Mawardi merupakan hakim agung pada masa Al-Qaim. Bi'amrillah tahun 1031 sampai tahun 1075 Masehi. Bukunya yang terkenal adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah. Buku tersebut banyak bicara tentang tata kelola pemerintah, termasuk diantaranya adalah mengatur pendapatan dan belanja negara, serta institusi Hizbah. Teman-teman, saat ini kita memasuki fase kedua yang dimana pemikiran ekonomi Islam sudah berkembang secara pesat dimulai dari tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi hingga tahun 850 Hijriah atau tahun 1446 Masehi. Pada fase perkembangan ini juga menerapkan mengenai etika bisnis dalam perekonomian pasar. Teman-teman kita mulai memasuki fase ketiga yang dimana fase ini mengalami stagnasi. Pada abad 19 dan 20 Masehi mulai muncul sejumlah tokoh yang mendorong pengembangan pemikiran berbasis Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya para tokoh tersebut adalah Syekh Waliullah dan Muhammad Iqbal. Syekh Waliullah mengemukakan bahwa faktor utama turunnya perekonomian yang pertama tidak produktif dan kedua tingginya pajak atas petani, sedangkan Muhammad Iqbal penyampaiannya mengenai kritikan kapitalisme dan sosialisme lalu mendorong tinggi keadilan dan menjadikan zakat instrumen pentingnya. Teman-teman kita sudah memasuki bagian akhir dari ekonomi Islam dalam lintas sejarah ini. Fase keempat yaitu
Fase kemerdekaan perekonomian mulai dari tahun 1932 hingga saat ini. Pada periode ini institusi ekonomi sudah modern seperti yang kita rasakan pada masa ini.